Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan mengikuti ibadah Kamis Putih tanggal 1 April 2021 dengan tema Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esti Widya Stuti. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya, supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel,
Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandang kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami untuk menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, bersyukurku diangkatnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia. Demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama, mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikianlah berita anugerah ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama akan masuk dalam penghayatan dalam pembasuhan kaki. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat di mana kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Kita bersama akan menghayati pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Kita akan melihat dalam tayangan video. Ikuti orang itu. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita akan turut dalam penghayatan sakramen perjamuan kudus. Merasakan betapa dalam cinta Yesus dalam hidup kita. Tubuh dan darahnya, roti dan anggur itu menjadi lambang memberi dan membagi diri.
kita masuk dalam keheningan hati dan kita siapkan dalam sakramen perjamuannya. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup, dalam roti dan anggur yang menjadi tanda keutuhan cinta dan kasih-Nya. Roti dan anggur dalam perjamuan ini menjadi tanda penyelamatan Allah atas kehidupan kita. Karena itu, marilah roti yang sudah saudara terima, makanlah dengan mengingat serta percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan menjadi korban tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Mari makanlah. Demikian juga dengan anggur dalam cawang perjamuan ini menjadi tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Terimalah dan mari minumlah bersama dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Mari minumlah bersama. Kini kita bersama akan ada dalam litani ucapan syukur melalui kitab Mazmur pasal 116 di ayat 1, 2, lalu kita lanjutkan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya,
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kini mari sebelum kita menerima sapaan dalam firman Tuhan, melalui pelayanan firman ini, kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kami hendak mendengar Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Firman itu menjadi dilah dalam hidup, menuntun di antara kegelapan, melihat terang cahaya kehidupan yang membawa pada pengharapan. Cahaya cinta dan kasih-Mu, Engkau berkenan memberikan hidup sepenuhnya untuk kami. Karena itu kami hendak belajar hidup dalam terang kebaikan itu. Dalam keterbatasan diri berserah padamu Tuhan. Engkau yang memampukan agar kami dapat mendengar, merasakan, dan belajar memahami untuk mau berjuang melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan akan kita terima bersama-sama melalui Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-13 di ayat yang pertama sampai ayat 17. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di ayat 31 sampai ayat 35. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan,
Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan saudaraku, kita akan melanjutkan pada ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudaraku, dari Injil Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13, mulai dari ayat yang pertama sampai 17, lalu kita lanjutkan di ayat 31 sampai 35.
Dalam Kamis Putih ini, kita akan mencoba merefleksikan dalam tema kerendahan hati. Kerendahan hati, kemuliaan, kasih. Saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau. Himbauannya saya kira sudah menjadi sangat sering kita dengar, begitu familiar gitu ya. Sering cuci tangan, gunakan sabun setelah atau sebelum beraktivitas. Kalau dulu 3M menjadi 4M dan 5M-nya. Cuci tangan, ya cuci tangan menjadi hal yang sangat penting. Dan sebenarnya ini mengingatkan kita pada sesuatu yang memang harus selalu kita lakukan. Sebelum dan sesudah kita melakukan sesuatu, mestinya memang ritual cuci tangan atau kebiasaan cuci tangan itu harus kita lakukan. Dan diharapkan dilakukan dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Bola bali dikai banyu karo sabun, wah nanti terkikis kulit tanganku. Tidak juga begitu saya kira ya. Itu perilaku yang diingatkan lagi sebenarnya mulai dari saya ingat ketika masih zaman taman kanak-kanak atau TK. Kita berbaris, berderet, sebelum masuk kelas itu ada baskom yang ditaruh di bangku yang agak tinggi, lalu ada serbet, ada sabun gitu ya. Itu zaman TK saya dulu sudah tradisinya begitu. Artinya memulai sesuatu dengan perilaku yang baik dan itu diingatkan menjadi kebiasaan yang harus terus dilakukan. Itu bicara soal tangan. Kenapa tangan sih? Karena banyak aktivitas kita melakukan dengan tangan. Ambil sesuatu, comot sini, comot sana dan sebagainya. Nah lalu bagaimana dengan kaki ya? Apakah kaki tidak punya sesuatu yang kemudian harus kita perlakukan seperti layaknya juga tangan? Perlu nggak sih diberi perhatian sebagaimana tangan? Saya kira iya, perlu juga. Walau ada di bawah, ia tetap harus diperhatikan, dicuci, dibersihkan. Dan saudara-saudara, tradisi yang berkembang pada waktu itu ketika orang masuk ke rumah seseorang, tuan rumah akan mencuci kaki tamunya. Nah, saya ingin bertanya, pernah tidak ada seseorang yang membasuh kaki Anda, kaki saudara? Pernah enggak ada seseorang yang membasuh kakimu? Ya, kalau kita ingat orang tua atau sebagai orang tua, kita sering melakukan kebiasaan itu ya. Kalau mau tidur, cuci kaki dulu, cuci tangan, gosok gigi gitu kan. Malas, ayo ke kamar mandi, kita tolong anak kita membasuh kakinya, mencuci tangannya, dan seterusnya. Tidak langsung tidur begitu kan? Atau ada hal-hal lain? Nah Yesus saudara mempraktekkan membasuh kaki ini. Dan Yesus itu disebut sebagai guru. Ia melakukannya pada muridnya. Kaki itu ada di bawah, dia kotor, dia berdebu. Dan memang ketika melakukan perjalanan lalu akan masuk ke sebuah tempat, harus dibersihkan dulu. Dan Yesus melakukan membasuh atau melakukan pembasuhan pada kaki murid-muridnya. Ini memang bentuk dari simbolisasi kegiatan membasuh kaki dilakukan orang Yahudi di zaman Yesus. Dan proses pembasuhan ini biasanya
dilakukan oleh seorang bawahan pada atasannya. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang hina. Kenapa dianggap hina? Karena ini biasanya dilakukan oleh budak pada tuannya. Namun yang istimewa di sini Yesus, guru itu, dia dengan kerelaannya membasuh kaki muridnya. Tentu ini menimbulkan reaksi bagi murid, canggung, kaget begitu ya. Dan Yesus melakukannya seolah santai aja, dan sepenuh hati, tidak ada ketertekanan. Dan ini menceritakan tentang pemberian diri yang utuh, bukan saja bicara dan berkata, tetapi melakukan tindakan nyata. Kerendahan hati, saya kira ini menjadi kunci yang cukup penting, dimiliki oleh Yesus dan diceritakan dalam sebuah sikap nyata, mewujud dalam tindakan. Sebagai ungkapan dirinya adalah hamba yang menderita, hina dan lemah. Yang itu dilakukannya sebagai keteladanan. Dan saya kira pembasuhan kaki ini adalah bahasa kasih Yesus yang sangat dalam. Dia tidak mempedulikan bagaimana orang berpikir tentang dirinya. Bahkan muridnya pun terkaget-kaget heran, dan bahkan ada yang menanyakan secara spontan, kenapa itu dilakukan padanya? Merendahkan diri dan hati. Orang Jawa bilang andap asor. Mungkin tindakan yang kecil. Mungkin tindakan yang bisa saja semua orang lakukan. Tetapi yang membedakan adalah di dalam tindakannya yang kecil itu, ia menceritakan tentang cintanya yang besar di dalam kehidupan. Tidak soal sekecil apapun yang kamu lakukan, tetapi ketika yang kecil itu kamu lakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan memiliki daya yang besar bagi kehidupan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jikalau tema kita mengajak untuk berefleksi kerendahan hati, kemuliaan kasih, inilah nilai kehidupan yang sangat mendalam. Dia rela menanggalkan segala kemuliaannya. Dia memposisikan diri sebagai hamba yang hina, yang dianggap rendah. Dan itu karena dia punya kerendahan hati dan cinta yang besar untuk mewartakan bahasa kasih, bahwa kemuliaan Allah nyata melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati. Bukankah apa yang dilakukan oleh Yesus ini mengajak saya dan saudara, sebagaimana perjamuan yang tadi kita terima dan rasakan, untuk benar-benar memberikan hidup dalam kerelaan berbagi dan memberi, menerima dan merasakan bahwa kita dihidupi oleh cinta Tuhan, oleh kerendahan hati, oleh kehinaannya yang membawa pada kemuliaan hidup. Dan mari terus kita ada dalam siarah iman ini. Mari terus kita ada di dalam kehidupan bersama cinta Tuhan yang besar. Miliki selalu kerendahan hatinya. Tidak perlu hal-hal yang spektakuler dan menghebohkan. Tapi cukuplah hal-hal kecil dan sederhana, tetapi dengan kekuatan hati dan cinta yang besar.
Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat, kami mohon berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini saudara, kita akan naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Keteladanan hidup telah Kau berikan, nyata kami rasakan dalam keutuhan hidup yang Kau beri, membawa pesan cinta kasih yang mendalam. Kerendahan hati menjadi nilai yang harus dihidupi. Walau kami sadar betapa rapuh dan ringkihnya diri ini, sebagai bagian dari kehidupan jemaat-Mu yang Kau tempatkan ada bersama, bertumbuh dan berkembang melalui jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Maka kami hanya mampu berserah, membawa kehidupan jemaat ini kepada Engkau Tuhan, agar di antara segala keterbatasan diri kami punya kekuatan cinta kasih yang besar untuk saling menopang dan ditumbuh kembangkan, untuk menyadari akan keterbatasan diri dan mau saling melengkapi. Kami berdoa untuk banyak pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Dalam situasi keprihatinan yang bersama kami rasakan, kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, di dalam pemulihan, mereka yang dalam usia yang lanjut, dalam keterbatasan. Tetapi kami yakin mereka punya semangat juang yang tinggi. Maka ajarkanlah agar kami ada dan mendampingi, berbagi dan saling menguatkan. Kami juga berdoa untuk kehidupan di setiap keluarga, dalam harmoni cinta dan kasih-Mu di antara berbagai perbedaan dan keterbatasan. Mendengar, merasakan, berbagi, dan saling menghidupi dalam karya cinta Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk para orang tua anak-anak, keutuhan hidup dalam rumah tangga yang mereka jalani dengan dasar kekuatan kasih Tuhan juga. Kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama di tengah-tengah relasi masyarakat dan bangsa negara ini. Kami bersyukur menjadi bagian dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Dalam segala keunikan dan keberagamannya, ajarkan kami untuk terus menumbuhkan cinta kasih yang baik. Ajar kami untuk mewarta kebaikan dan kehadiran-Mu
yang penuh kepedulian bersama. Secara khusus kami berdoa bagi para pemimpin negeri ini. Di tengah-tengah kondisi keprihatinan dalam berbagai hal, semangat juang yang Engkau berikan. Keyakinan bahwa selalu ada hal baik dan menuju pemulihan untuk negeri tercinta Indonesia. Kami juga berdoa untuk segala gelora yang ada di alam ini. Tak luput dari perhatian kasih dan topangan-Mu. Engkau yang empunya segalanya. Kau berikan bagi kami sebagai teman kehidupan. Dengan pesan kehidupan juga agar kami merawat, melestarikan, menjaga keseimbangannya. Ajar kami untuk melakukan itu. Selebihnya apapun yang ada dalam gelora alam, senantiasa ada dalam jangkauan karya kasih dan cinta Tuhan yang menolong. Karena itu kami berserah padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang memberikan keselamatan sejati, doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karyanya yang menyelamatkan kita, sebagaimana dalam Mazmur 118 ayat 16-17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 178, bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita aturkan persembahan kita pada malam hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Tuhan kami, ya Allah kami menyadari betapa baiknya Engkau sehingga senantiasa limpahkan berkat-Mu atas kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu itu. Sucikan dan kuduskanlah supaya menjadi layak di hadapan-Mu. Pimpin kami yang akan mengelolanya bagi karya-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebagaimana Engkau ajarkan juga kepada kami untuk berdoa, doa yang penuh kuasa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita angkat bersama doa Bapa kami. Saya antarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bersama masuk di dalam pengutusan. O Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah, mari kita lantunkan pujian pengutusan kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Kamis Putih pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar kondisi semakin membaik. Sampai jumpa dalam ibadah Jumat Agung yang akan diselenggarakan besok pagi pukul 8. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.